Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Jadi anak-anak tolong siapkan sistem periodik unsurnya. Kita akan belajar konfigurasi elektron dan kaitan dengan sistem periodik unsur. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Jadi dari konfigurasi elektron itu suatu atom dapat diperkirakan letak unsur dalam tabel periodik unsur tersebut. Kerangka sistem periodik unsur modern itu dapat kita lihat sebagai berikut. Itu ada lajur yang vertikal, itu namanya golongan. Kemudian ada yang lajur horizontal, itu adalah untuk perioda. Jadi yang dari atas ke bawah itu adalah golongan, yang horizontal itu adalah periodik. Nah, kemudian kalau kita lihat tampaknya betul ini adalah golongan, kemudian yang kesini itu adalah perioda. Jadi ini adalah tabel unsur kimia modern. Kemudian ada yang namanya nomor atom, massa atom, lambang unsur, dan seterusnya. Jadi dilihat pada tabel masing-masing ini daripada kode-kode yang ada dalam penggunaan dalam sistem periodik unsur. Letak perioda unsur dalam sistem periodik unsur itu ditentukan oleh nomor kulit. Jadi dilihat dari nomor kulit yang mana? Kulit terluar. Kemudian letak golongan unsur dalam sistem periodik unsur itu ditentukan oleh jumlah serta orbital terakhir yang ditempati oleh elektron. Nah, jadi di sini itu adalah, sambil contoh, ini adalah nomor kulitnya. Yang ke bawah ini kulit, bacanya ke sini, ke kanan, dari kiri kanan itu adalah perioda. Jadi ini perioda 1, perioda 2, perioda 3, perioda 4, perioda 5, perioda 6, perioda 7. Ini berdasarkan kulit. Jadi bacanya itu horizontal. Jadi kalau golongan itu adalah melihat jumlah elektron terakhir yang ada pada kulit terluar. Itu untuk melihat golongan. Nah, kemudian tabel blok. Jadi dalam sistem periodik kalau kamu perhatikan itu ada blok utama, itu golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Itu golongan utama. Kemudian untuk golongan transisi itu ada golongan B. Itu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8A, 1B, 2B. Nah, kemudian untuk golongan 1A tadi itu dilihat dari elektron terluarnya, elektron valensinya. Nanti kita praktekkan. Ini NS1, berarti ini adalah elektron terluar pada kulit terluarnya. Ini jumlah elektron pada kulit terluarnya, NS2. Jadi N di sini adalah nomor kulit. Jadi kalau terluarnya itu ada subkulit S dan B, ini adalah mengisi golongan utama, golongan 1A, 2A. Kemudian kalau N dan B berarti dia mengisi golongan 3A sampai 8A. Kalau dia kulit terluarnya itu pada subkulit S dan subkulit D, ini mengisi pada golongan transisi atau golongan B. Contoh, misal buatlah konfigurasi elektron dari natrium dan klor dengan nomor atom 17, natrium nomor atom 11. Kemudian kita akan melihat di mana letaknya dalam sistem periodik unsur. Sambil kita lihat di sini, natrium dengan nomor atom 11 itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Kulit terakhir itu adalah 3s1. Jadi ini adalah perioda 3, kulit ketiga, ini periodanya. Kemudian S1 ini ada elektron terluar, ini menunjukkan golongan. Di tabel tadi itu kalau NS1 berarti golongan 1A. Berarti di sini golongan 1A perioda ketiga. Nah, coba perhatikan betul. Jadi ini perioda ketiga, ini golongan 1A. Lihat dalam sistem periodik unsurnya. Kemudian untuk klor nomor atom 17. Jadi konfigurasinya sebagai berikut. Klor. Jadi 1s2, 2s2, 2p6. Jadi P ini maksimal 6. S itu elektronnya maksimal 2. Jadi kita isi dulu 1s2 sesuai dengan aturan Aufbau, larangan Pauli,
Itu yang kita perhatikan. Kemudian pada kulit terakhir ternyata itu ada 3S2, 3P5. Jadi ini periode ketiga, golongannya kita jumlahkan. Dia mengisi subkulit S dan P. Berarti ini dia kita jumlahkan 2 tambah 5 7. Berarti dia mengisi di golongan 7A periode ketiga untuk klor. Jadi kemudian kita perhatikan lagi blok D. Blok D contoh krom. Krom nomor atom 24, konfigurannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, sisanya 3D4. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu ada pengisian subkulit D setengah penuh. Akibatnya maka untuk nomor periodanya kita ambil angka yang paling besar, yaitu kulit keempat. Kemudian ini kita jumlahkan S dan D, berarti mengisi blok D. Berarti dia berada pada golongan 6B. Jadi S dan D ini untuk golongan transisi atau golongan B. Terus kemudian kita perhatikan lagi konfigurasinya. Bisa saja karena dia terisi setengah penuh, 4S2 nya kita, satu elektronnya kita pindahkan ke D4, jadi menjadi 3D5. Ini juga boleh dalam penyusunan sistem produknya seperti ini. Jadi krom itu mengisi subkulit S dan D, golongannya itu adalah golongan 6B periode keempat. Terus selanjutnya kita perhatikan Ag, raksa, itu nomor atom 47. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D9. Nah, sama seperti tadi, karena ada relatif kecil elektron yang lebih tertarik, maka konfigurasinya itu menjadi 5S1, 4D10. Jadi yang ini S2 nya ini, 2 elektron ini pindah 1 elektron ke 4D9 menjadi 4D10. Kemudian artinya ini juga sama, mengisi pada subkulit, mengisi golongan transisi atau golongan D. Jadi ini kita ambil kulit yang paling besar 5, berarti periode 5. Kemudian golongannya itu adalah 1B karena jumlahnya 11. Jadi 11 itu 1B. Jumlah elektronnya ini 11, jadi golongan 1B. Demikian anak-anak hubungan antara konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur.